tubuhkan. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Pak Ali bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Untuk seluruh keluarga besar Nusantara, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu padu di dalam konteks kebinekaan yang benar-benar tunggal ika, di mana tidak ada rasisme, tidak ada satu ras merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak juga Jawa lebih tinggi dari Sunda, Sunda lebih tinggi dari Madura, atau Aceh lebih tinggi dari Minang, dan seterusnya. Semuanya setara, semua warga bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, untuk berguna bagi seluruh negeri dengan prestasi, dengan ilmu, dengan adab, akhlakul karimah. Dan mari kita bergandengan tangan untuk menghapus segala macam rasisme, penindasan, manipulasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama, tetapi meluruskan nasab Nabi. Dan rasisme, kapitalisme agama di Nusantara ini harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Apabila parasit kanker ini tidak segera diamputasi dan disembuhkan, maka bangsa ini akan tambah sakit untuk ribuan tahun yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya menyampaikan bahwa bangsa Nusantara Indonesia ini keluar dari mulut harimau Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, lalu diterima oleh mulut buaya kaum Ba'alawi. Untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari cengkeraman gigi tajamnya buaya mulut Ba'alawi ini perlu waktu yang tidak singkat, karena sudah kadung mengakar ratusan tahun, mendarah daging, menguasai akal dan pikiran anak bangsa ini, khususnya umat Islam. Bukan bernada atau ujaran kebencian, tidak, kami tidak benci siapapun. Orang Hindu, orang Kristen, orang Konghucu, Protestan, Yahudi itu masuk surga. Bahkan saya pernah berkata seperti itu, asalkan dia tidak memusuhi umat Islam dan tidak melecehkan ajaran Islam dan menghina simbol-simbol kebesaran Islam. Sampai seperti itu. Apalagi habaib Ba'alawi. Kami masih sayang panjenengan semua, wahai kaum Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Wong non muslim saja kami sayangi. Bahkan kami juga tidak pernah mengharamkan Putri Majapahit haram dangdutan, enggak. Manusia itu memiliki kesempatan untuk berbahagia dengan caranya masing-masing, ya kan? Yang penting tidak mengganggu orang lain, mendolimi orang lain. Sampai seperti itu saya. Jadi jika kami ini dikatakan sebagai kelompok pembenci, iri, dengki, semi Wahabi, ya Jimaduddin Usmani sering semi Wahabi, Syi'i dan sebagainya. Tidak. Kita ini NU Tulen, Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nusantara. Nggak ada yang namanya Salafi Wahabi, enggak, ya. Tuduhan yang keliru itu, ya. Jadi ini saya kembalikan kepada objek yang kami selalu nasihati, yaitu kaum Ba'alawi, habaib yang ada di Indonesia yang terhimpun dalam Yayasan Robitoh Alawiyah MDRA, Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah. Sadarlah kalian, jangan sampai kalian summum bukmun umyum fahum la yaqilun atau summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Dengarkan, lihatlah, cermati apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban semua ulama, semua ahli ilmu adalah bersaksi atas kebenaran dan menyebarluaskan kebenaran
yang itu berarti melawan pembohongan, melawan pembodohan, melawan penipuan. Itulah ulama yang warasatul anbiya. Jadi saya serukan kepada semua yang merasa dirinya ilmuwan, mari bersama-sama kita menyadarkan publik, kita menyelamatkan publik dari tipu daya Habib-Habib Alawi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Karena itu berbahaya untuk umat, berbahaya untuk bangsa dan negara, berbahaya untuk kesetaraan, berbahaya untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbahaya untuk NKRI, berbahaya untuk Pancasila. Jadi jangan kalian hanya main aman saja. Saya nggak ikut-ikutan, nanti saya tidak dituduh begini dan begitu, tidak dibully, tidak dipersekusi. Kalau begitu berhentilah kalian mengaku sebagai ulama, berhentilah kalian mengaku sebagai ilmuwan, berhentilah kalian mengaku sebagai tokoh. Ini saya keras, karena ini menyangkut kepentingan semua umat manusia, khusus umat Islam di Indonesia. Ketika kita mengadakan sebuah kajian dan memiliki sebuah kesimpulan, sebenarnya tugas seorang pengkaji peneliti berhenti sampai di situ. Tetapi kenapa saya terutama dan teman-teman ini mau bersusah payah untuk menyebarluaskannya? Kenapa? Karena kita merasa tidak cukup kita mengadakan kajian, mengadakan penelitian, kemudian berhenti sampai di situ karena kebutuhannya mendesak. Ini yang saya lakukan adalah sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Karena saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negara ini, saya mencintai para habaib, agar mereka tidak terus di dalam apa yang sekarang mereka sedang berada. Maka saya ini perlu untuk menyadarkan berdasarkan kesimpulan dari kajian yang saya lakukan. Kalaulah dari kesimpulan kajian itu mereka hari ini marah, kesel, jengkel, ya, saya yakin semua itu tidak akan terjadi di akhirat. Hari ini mereka marah, dan saya yakin di akhirat merekalah orang yang akan berterima kasih kepada saya. Demikian. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya perjuangan kami ini ibaratnya adalah sebuah fitnah atau juga merupakan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Di sini kami sampaikan bahwasanya membuka aib daripada kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana ada yang menganggap sebagai sebuah fitnah, kami siap mempertanggungjawabkannya baik secara kajian ilmiah maupun secara jalur hukum. Bila mana dianggap fitnah, silakan gugat pihak-pihak kami atas dakwaan berita bohong. Kita akan buktikan di pengadilan dengan saksi pakar baik genetik maupun kajian ilmiah bahwasanya ini bukanlah sebuah fitnah. Nah, bila mana bukan fitnah, mungkin juga ada yang menganggapnya sebagai gibah. Namun ketahuilah berdasarkan Imam Nawawi, ada hal-hal membuka aib yang bukanlah bagian daripada gibah. Misalkan melaporkan kezaliman suatu orang atau suatu kaum kepada pihak yang berwenang atau berwajib, atau juga menyampaikan sesuatu kepada ulama untuk meminta fatwa, dan juga untuk demi kewaspadaan bagi umat atau kewaspadaan bagi umat Islam, bangsa juga. Dan juga selain itu juga adalah sebagai efek jera bila mana ada suatu kesalahan, kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau secara terang-terangan itu dilakukan, ada yang merendahkan para kiai kita, merendahkan para wali songo, sultanil aulia, dan itu terang-terangan dilakukan, bahkan menyampaikan bahwasanya negeri kita Indonesia itu adalah miliknya pihak Tarim Yaman,
padahal adalah milik Allah yang dititipkan kepada bangsa Indonesia. Intinya kezaliman yang dinyatakan secara terang-terangan itu apabila kita kaji, kita bedah, itu bukanlah sebuah gibah yang melanggar rel. Dan juga artinya perjuangan kita ini insya Allah akan terus berlanjut sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga saya terinspirasi juga tentang masalah yang disampaikan Profesor Menachem Ali tentang adanya data internal dan eksternal. Jadi perjuangan kami tidak sekedar membuat atau membuka aib bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi merupakan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus yang suka bikin kasus. Kami juga sifatnya meluruskan sejarah dan silsilah leluhur bangsa kita. Jadi terutama Wali Songo yang sangat berjasa dalam penyebaran dakwah Islam di bumi Nusantara, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dulu sempat dibelokkan oleh kalangan Ba'alawi seakan-akan berketurunannya dari Muasal Yaman. Tapi alhamdulillah berdasarkan data internal berbagai manuskrip dari zaman ke zaman dan data eksternal sebagaimana di pernyataan Profesor Menachem Ali, suatu hal mendekati kebenaran apabila terbackup, terdukung antara data internal dan data eksternal ya Prof ya. Alhamdulillah untuk warga Wali Songo data eksternalnya adalah isbat nakib negeri muasalnya leluhur. Jadi data eksternal keluarga Wali Songo ada jalur yang dari Maroko Maghrib yang sudah terisbat oleh nakib dari Maroko, Irak, Damaskus, dan untuk jalur keluarga Bani keturunan Musa Al-Kazim dari Jimil Kubro sudah terisbat dengan data eksternal dari nakib Bani Musa Al-Kazim Irak, India, dan juga Mesir. Jadi ini adalah suatu pelurusan yang kami juga harapkan saudara-saudara kami dari keluarga Wali Songo jangan lagi terdoktrin oleh versinya Ba'alawi yang akhirnya malah terjadi adu domba di kalangan keluarga Wali Songo. Kita harus sama-sama sadar leluhur kita berbeda jalur dengan Ba'alawi. Mari kita sama-sama berjuang demi kemaslahatan bangsa dan negara kita, tidak hanya untuk sekadar keluarga Wali Songo, tapi menghadapi Bani Ba'alawi yang bersifat rasis dan juga bertindak radikal, dan juga mereka sombong dan merendahkan para kiai, dan juga ini terkaitnya juga mereka hendak mendominasi bangsa Nusantara dengan cara yang halus. Nah, terkadang cara halus ini ibarat pepatah itu seperti memasak kodok, dia merebus kodok itu dengan suhu yang tidak langsung panas tapi bertahap, sehingga kodok itu apabila direbus dengan suhu yang bertahap dia tidak akan merasa sadar sedang dibunuh, perlahan-lahan nantinya akan langsung mati. Nah, kita tidak ingin bangsa kita ini terjajah dengan termabukkan, mabuk cinta buta oleh kalangan Ba'alawi yang seakan-akan memberikan janji surga dengan doktrin-doktrin yang halu, padahal itu adalah merendahkan dan juga mengkerdilkan bangsa kita yang semestinya bangsa kita merdeka di negeri sendiri. Kita juga punya leluhur yang juga membanggakan, tapi kita tidak sekedar bangga dengan leluhur, tapi sifatnya mengetahui leluhur kita untuk melanjutkan kebaikan dan perjuangan leluhur di masa kekinian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian dimanapun antum berada, closing pembahasan ini saya ingin sampaikan satu firman Allah yang harus kita fahami dengan penuh keimanan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya kebenaran itu pasti akan datang, kebatilan, kedustaan tidak akan pernah kekal abadi, dia mesti akan hancur, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka oleh sebab itu teman-teman semua, kalau seseorang menasabkan dirinya kepada orang yang tidak berhubungan dengan Rasulullah, tidak perlulah terlalu lampau untuk mengkaji nasabnya. Tetapi ketika orang menisbatkan dirinya
kepada nasab orang yang termulia di alam dunia dan akhirat, Sayyidul Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah mengkaji nasabnya. Itu adalah sangat penting demi menjaga marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, siapapun orang tidak pandang bulu. Kalau nasab tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya secara kajian ilmu nasab, secara prosedural, maka nasab itu pasti rungkat. Ini saya kasih tahu kepada orang awam semua. Kalian ini lagi dibodohi, kalian ini lagi ditipu dengan bawa-bawa ahlul bait. Ba'alawi itu yang terdiri dari berbagai macam fan, diantaranya bin Yahya, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, itu semua bukan ahlul bait. Jangan-jangankan ahlul bait, zuriat aja orang masuk, enggak masuk. Hari ini mereka takut. Mereka takut orang awam tahu nasabnya palsu. Takut. Grogi. Sampai keki. Takut dicerai, ditalak 3 sama rakyat Indonesia. Iya. Akhirnya orang dipengaruhi dengan bahasa begini. Kiai Imad boleh ceramah apa saja, tapi jangan bahas nasab. Kenapa takut? Kenapa kok nggak boleh orang ceramah ngebahas nasab? Emang soalnya apa? Orang disuruh tutup mulutnya dengan cara-cara seperti itu nggak kena. Mati, ingat, mati membela kebenaran, mati dengan niat mengungkapkan palsunya nasab Bani Ba'alawi, matinya syahid. Amin ya Allah. Kenapa Babi batuk? Minum dulu. Kenapa syahid? Karena membela agama. Jelas tidak? Nabi bilang, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta bawa-bawa nama saya, macam-macam berdusta bawa nama Nabi, berdusta dengan membawa nama riwayat hadis Nabi, berdusta dengan membawa nama Nabi, kalau aku kakekku ini adalah Nabi Muhammad, itu dusta bawa nama Nabi. Cilaka 15, cilaka 15, enggak lebih. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya yakinkan orang-orang awam yang bela Bani Ba'alawi, satu, bodoh. Walau surbannya panjang, bodoh. Kedua, kalau dia tidak bodoh, pemalas. Dia nggak bodoh, alim, ilmu nahunya bagus, ngajinya sampai ke Hadramaut, ngajinya sampai ke Mesir. Berarti kalau dia bela Ba'alawi, itu tipe ustadz atau kiai pemalas, nggak mau ngaji, nggak mau mengkaji, cukup husnudzon. Jelas nggak? Jadi husnudzon itu nggak acal-acalan. Husnudzon nggak acal-acalan, nggak. Jadi kayak bocah ini. Jadi husnudzon itu nggak asal-asalan, bang. Bagaimana kita mau husnudzon kalau orang itu fasih baca Qur'annya, sedangkan yang kita dengarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan begitu, Sampai bisa nggak menganggap saya fasih? Coba pikir.
Coba jawab dulu. Biar danta ini closing namanya. Ya. Closing itu artinya penutupan ya. Oh iya. Tapi nggak bisa ditasrif ya. Kalau bahlul bisa ditasrif. Bahlul asalnya bahlala yubahlilu bahlulan. Makanya tuan-tuan semintanya ya, yang namanya orang kalau baca Qur'annya salah, bisa nggak dihusnudzon kalau dia alim? Bisa. Oh bisa bang. Jangankan masalah agama, ilmu dunia aja kalau orang bodoh ya goblok. Orang bikin katanya ahli komputer, ya nggak? Buka Word aja orang bisa, buka Microsoft Word ya, Microsoft Word aja kagak bisa. Bisa nggak kita husnudzon kalau dia jago komputer? Masa ilmu agama kalah sama ilmu dunia? Betul. Iya, jadi teman-teman semua dimanapun anda berada, kalau kalian tidak suka sama dakwahnya Kiai Imad yang ngebahas nasab Bani Ba'alawi, datang pakai assalamualaikum sebagai kaum muslimin, duduk manis, tanya Bapak Kiai kapan kita bisa diskusi. Begitu baru betul. Iya, jangan ngalang-ngalangin orang. Orang punya tangan, semua punya kaki dan tangan. Betul? Manusia semua berani, nggak ada yang takut-takut. Ya, ular yang nggak punya tangan aja bisa menewaskan manusia, apalagi manusia yang punya tangan. Cuman satu, untung Indonesia ini punya negara hukum. Kalau tidak, aku buat bagikan kisah Raja Rimba. Ya, maka teman-teman semuanya, ending closing ini adalah Ba'alawi palsu. Jelas? Bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Musa Samiri. Kenapa ketawa? Memang benar. Ya. Oleh sebab itu, hati-hatilah sama tukang tipu. Sebaik-baik tukang tipu, ending akhirnya adalah menghancurkan harta kita. Tukang tipu kalau nggak bisa ditipu harta kita, istri kita diselingkuhkannya. Ya, hati-hati. Sudah fakta dan terjadi. Ya, itu kejahatan tukang tipu. Nggak ada tukang tipu itu bagus, nggak ada. Apalagi jadi wali, yang biasanya tukang tipu itu gila. Oleh sebab itu, jangan pernah percaya nasab Bani Ba'alawi. Itu nasab palsu bin palsu. Jadi binnya palsu semua. Oleh sebab itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Hei Bani Ba'alawi, jangan tersinggung. Saya lagi sampaikan yang betul. Kalau kau tersinggung, nggak apa-apa. Tapi syaratnya, coba buktiin kakek kau itu namanya Ubaidillah. Anaknya siapa? Begitu. Ayahnya siapa? Ahmad bin Isa. Bener nggak punya anak Ubaidillah? Tolong buktikan data. Kapan Ubaidillah syuhroh wal istifadah? Pertama. Kedua, kapan Ubaidillah diaku dalam catatan kitab sezaman? Ya, kalau dibilang nggak ada syarat kitab sezaman, maka semuanya nih dengarin. Kalau kitab sezaman tidak menjadi syarat untuk meneliti suatu nasab, maka kambing congek bisa jadi keturunan Nabi. Jelas kira? Siapapun orang bisa jadi keturunan Nabi. Orang nggak ada kitab sezaman, betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bagian akhir. Mudah-mudahan yang bagian akhir ini menjadi pencerahan untuk semua dari pernyataan-pernyataan beliau. Saya hanya menutup dengan satu larik yang termaktub dalam Kakawin Sutasoma. Bunyinya begini: Binneka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, karena kebenaran itu tidak ada yang mendua. Jadi kebenaran itu satu, mutlak. Meskipun berbeda-beda tapi tanhana dharma mangrua. Itulah sebabnya kalau kita buka
Bhagavad Gita misalnya, apa yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna? Yada yada hitarmasya glanirbhavati bharata abhyutanam atharmasya tadat manam srjramiham. Dharma itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kalian. Bila dharma itu terhimpit dan adharma, lawan dari dharma, lawan dari kebenaran itu merajalela, maka aku akan datang untuk melindungi orang-orang suci. Ini pernyataan dari Krishna kepada Arjuna, dan ini sifatnya universal. Kebenaran itu satu, kebenaran itu tidak mendua. Itulah sebabnya kalau kita sadar dalam soal ini, al-haq itu pasti satu, tidak bisa dimanipulasi. Maka sekali lagi, mulai hari ini jangan ada orang yang mengkapitalisasi nasab. Dua, jangan ada orang yang mencoba menjual nasab untuk nasib, karena ini bertentangan dengan semangat kebangsaan kita. Semua suku bangsa, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, sederajat dalam konteks kewarganegaraan di negara kita Indonesia ini. Dan yang paling penting dan yang paling harus dipahami, bahwa apapun agama kita, apapun latar belakang kita, semuanya berada di posisi yang sama di depan hukum. Maka apapun yang kita lakukan pasti dan memang pasti berhadapan dengan hukum. Jadi jangan takut membela kebenaran. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kerauhan panjenengan semua, Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya juga Bagus Mogi dan Sayyid Qori, Gus Fuad dan Kiai Nur Ikhya. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya dengan mereka-mereka secara fisik, yang nggak pernah ketemu. Tapi kenapa hari ini beliau-beliau datang ke sini memiliki suara yang sama untuk menyuarakan kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa dimanipulasi, kebenaran tidak bisa dihimpit dengan cara apapun. Ketika kebenaran dihimpit, maka disitulah tangan Tuhan akan ikut berbicara dan bersama mereka. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk para pemateri pada malam hari ini. Luar biasa apa yang sudah disampaikan. Namun ini ada request satu pertanyaan dari peserta. Monggo Mas, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Terus, kalau saya kaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Hadad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama ya. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Niku Rin, Yai, monggo. Monggo disampaikan. Pertanyaan pertama, Ali As-Sakron punya wirid hizib namanya hizib sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi perlu penelitian khusus. Jikapun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Dan satu yang perlu untuk diingat,
Tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengetahui wali kecuali Allah. Karena wali itu kekasih, kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakran ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip, namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14 yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakran? Karena ada riwayat di dalam kitab abad 10, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10 atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini saudara hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidili mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal, manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini kemudian dinamakan Al-Ubaidili, kemudian proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip Negara Kertabumi yang di tahun 1696 setelah diteliti oleh pakar-pakar filolog, ternyata itu kertas tahun 1960, kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah, catatan Tuhan yang ada dalam naskah. Ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicetak. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, diproduksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri. Apalagi nanti di Yaumul Hisab akan banyak manuskrip-manuskrip palsu di Yaumul Hisab menumpuk tentang kedustaan-kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Satu penanya terakhir, monggo Ibu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putri Mojopahit. Terima kasih untuk waktunya dan ada langsung saja nggih para yai. Ngapunten. Satu, saya ingin menyampaikan usulan, yang kedua baru pertanyaan. Yang pertama sebagai usulan adalah saya mungkin kepada beliaunya Komando Kiai Fuad untuk ke depan jika ada pertemuan kembali, saya mengusulkan untuk Dr. Andes Husnu Mufid MPDI nggih, karena beliau juga ini menyatakan kebenaran tentang sejarah dan narasi beliau juga mengafirmasi bahwa klan Hadramut Yaman atau Ba'alawi bukan zuriat Nabi dari segi tinjauan historis sejarah. Jadi itu usulan dari Putri Mojopahit. Ini saya mewakili teman-teman di grup Putri Mojopahit. Ada beberapa titipan usulan kepada Kiai Fuad. Dan yang kedua baru pertanyaan kepada Kiai Haji Imaduddin. Kalau poro yai, Bapak dokter atau yang lainnya ikut menjawab, monggo. Jadi gini, pertanyaan Putri Mojopahit adalah menurut pengamatan Putri Mojopahit nggih Pak nggih. Masya Allah. Bahwa tinjauan pustaka, library riset, kajian Kiai Haji Imaduddin tidak ada tulisan resmi yang counter. Apalagi tinjauan filologi. Dari segi sejarah juga sudah dinyatakan Dr. Andes Husnu Mufid MPDI kalau Ba'alawi itu bukan zuriah Nabi. Maka menurut penglihatan saya polemik ini malah bergeser ke persekusi. Perang mekanik yang kemarin terjadi di Jakarta ya, Kiai Imad. Perang mekanik Tambun Bekasi, perang persekusi itu. Kalau perang mekanik yaitu antara YouTuber. Nah, ini kami mewakili para YouTuber, Strike Channel dan tentunya channel-channel yang ikut berjuang nggih. Itu pengamatan Putri Mojopahit. Pertanyaannya, apakah ini konsekuensi logis dari sebuah perjuangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kemarin itu saya menyesalkan adanya orang-orang yang bukan menggunakan kecerdasan untuk menghadapi keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan nasab Ba'alawi yang saya gugat, bahwa nasab ini terputus 550 tahun, bahwa nasab ini adalah batil, bahwa nasab ini adalah mardud. Kemudian ketika saya merasa bahwa ini adalah saya mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan apa yang saya yakini menurut hati nurani saya berdasarkan dari kajian-kajian pustaka library riset ini, maka kemudian ada orang-orang yang tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang seperti terjadi di Tambun kemarin. Seharusnya apabila kajian ilmiah itu dibalas dengan kajian ilmiah. Kalau itu misalnya sebuah ceramah, ya mungkin bisa dibalas dengan ceramah yang lain. Mereka mengadakan ceramah kemudian mengadakan orasi atau ceramah yang sama untuk mengkanter apa yang saya ucapkan dalam ceramah itu. Namun itu tidak dilakukan, justru mengadakan intimidasi. Ini akan semakin membuat masyarakat menjadi tahu bahwa begitu penting mungkin bagi Ba'alawi pengakuan orang lain terhadap nasab dia. Sementara mereka tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti dari kesahihan nasab mereka. Kalau misalnya mereka mampu untuk memberikan bukti-bukti kesahihan nasab mereka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zamannya atau yang mendekati zaman itu, lalu kita tidak menerima kebenaran itu umpamanya, baru itu mungkin dipertanyakan objektivitas dari orang yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah terputus. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita bahwa nasab mereka ini sahih, dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyuguhkan mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubaidillah yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad. Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mengkonfirmasi
bahwa tidak ada orang bernama Ubaid, anak daripada seorang sayyid yang ada di Basrah bernama Ahmad bin Isa. Kemudian ilmu pengetahuan biologi mengkonfirmasi bahwa setelah dilakukan tes DNA dari ratusan orang dari Ba'alawi yang telah mengadakan uji tes DNA, ternyata nasab DNA mereka bukan DNA Arab. Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali, turunan Nabi Muhammad, DNA orang Arab saja bukan. Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi mereka bukan turunan Nabi, dan library riset juga mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, lalu mereka tidak mau menjelaskan atau menyajikan daripada data-data, lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi? Nah ini, lalu jika ditanya apakah ini adalah resiko dari sebuah perjuangan, betul. Dan ini dikonfirmasi oleh sejarah para nabi di masa lalu. Tidak ada para nabi yang setelah dia itu memiliki kebenaran dari Tuhan berdasarkan wahyu, lalu dia tidur dan duduk-duduk. Tapi dia datang ke kaum-kaum menyampaikan apa yang dia yakini, bahwa Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Muhammad sampai dilempari batu di Taif dan lain sebagainya. Saya tidak menyamakan bahwa kebenaran yang saya bawa seperti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi minimal ini adalah kebenaran yang saya yakini walaupun orang lain belum meyakininya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Putri Majapahit. Sampun nggih karena waktu. Satu gimana, boleh nggih, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak mau disut. Saya pengen bertanya pertama sama Gus Fakih. Iya, gini, saya minim masalah genetika ini, tetapi ketika ada orang yang berpendapat bahwa apakah tidak terlalu prematur ketika menjelaskan masalah genetika ini, mengingat kalau kita melakukan penelitian genetika ini, masalah DNA ini terlalu cepat gitu loh, karena mengingat sendiri Yahudi ini kan cabangnya banyak dan itu berkembang terus dan memunculkan teori, contohnya seperti Albert Einstein yang memiliki haplo E, ternyata E ini dari Afrika Barat gitu loh, contohnya. Apakah ini tidak terlalu prematur? Itu yang pertama. Terus untuk apa harapan Anda dari tesis yang Kiai buat ini, harapannya gitu, impactnya maksudnya. Terus untuk Pak Ali, rata-rata ada yang berpendapat gini, untuk membahas tentang ilmu nasab, karena saya kan banyak belajar dari Anda masalah Yaman, Hadramaut, Hadoram dan sebagainya, itu udah. Cuman banyak dari kalangan sebelah itu beranggapan bahwa ilmu filologi ini atau data dari eksternal nggak usah dibawa-bawa, kan gitu, banyak yang gitu beranggapan. Seberapa pentingnya sih kita memerlukan data eksternal untuk ilmu nasab ini? Apakah Ahmad bin Isa ini betul-betul pernah berhijrah ke Yaman? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan saintifik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya J1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain.
yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua, bisa haplogrup E, bisa I dan lain-lain, R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang indikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar, yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak. Karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam, sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto biarawan itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif, sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya, ternyata bisa terpetakan. Nah, ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju membaca DNA, ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang meragukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan, abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISOGG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Sadah Hadramut, ya, itu bahasa gitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avotaino Project, bahkan di family tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grispen, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masyhur sebagai Ba'alawi, ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial, untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama meneliti secara genetik mereka, apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana, ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi di-Ba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih.
Selanjutnya monggo Pak Menahim Ali atau Kiai Ro. Ya, kalau bicara soal eksternal internal itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang kita ini teologis atau historis. Kalau sudut pandang kita ini teologis, apa yang termaktub dalam bukti internal sudah cukup diyakini sebagai doktrin. Jadi kalau kita Muslim mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail dan itu ada di dokumen Muslim saja, cukup diimani. Tidak perlu diupayakan memaksa orang lain untuk percaya dengan itu bila mereka non-Muslim. Ini sebetulnya jalan yang sederhana. Jadi kalau ingin diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya nyambung kepada Ismail, harus ada bukti eksternalnya apa? Ini kalau bicara soal doktrin, aspek teologis. Tapi kalau bicara aspek historis, sekali lagi menuntut bukti eksternal. Itu dari kacamata filologis. Makanya apa yang sering saya katakan dan saya uraikan dalam berbagai macam diskusi, selalu saya itu berbasis dengan data. Karena data itu mencerahkan bagi siapapun, sekalipun mereka belum beriman, tapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena dokumennya ada pada dokumen eksternal. Contoh sederhana saja. Kalau kita merujuk pada bukti internal, data apa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail? Data apa itu? Paling lama itu adalah data yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Jaraknya dengan masa kehidupan Nabi sangat jauh. Itu bukti internal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bukti eksternal, misalnya manuskrip yang disebut Doktrina Yakobi itu terdeteksi dengan karbon C14 atau radiokarbon. Itu ternyata usianya tahun 634 Masehi. Usianya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat tahun 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun. Ini bukti eksternal. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, dari Imperium Romawi, Bizantium. Ini semakin menegaskan bahwa beliau bukan sekedar tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan tokoh historis itu dikonfirmasi dengan data eksternal. Kita sekarang tergantung mau pilih dokumen internal saja, itu pilihan dan kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau orang itu mau mengkaji secara ilmiah dengan mengkaitkannya dengan bukti eksternal, itu keislamannya bukan semakin rapuh tapi semakin kokoh. Karena apa? Ada dokumen eksternal. Jadi kalaupun disampaikan kepada siapapun, lepas agamanya apapun, mereka tidak menolak bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bernasab pada Ismail. Itu fakta, real. Ini buku yang saya pernah sampaikan di narasi-narasi kajian saya. Bahasanya bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Di sini tertuliskan nama Muhammad langsung. Dan saudara pernah ikuti itu, membuktikan memang iya. Jadi siapapun mereka, kalau ingin membuktikan sesuatu dan perlu disajikan dan disosialisasikan kepada komunitas di luar komunitasnya, wajib dan dituntut dokumen eksternal. Saya kira itulah yang menjadi satu pemikiran yang ada di sini semua. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, monggo. Sebelum saya menjawab Teteh tentang apa harapan saya ya, saya ingin menambahkan tentang kitab sejaman atau sumber sejaman. Saya tadi telah selfie ketika Pak Profesor Manahem berbicara, saya selfie dengan HP saya.
bahwa saya sudah bersama Profesor Manahem, dan di dalam foto itu akan ada tanggal 29 Oktober 2023. Ini adalah sumber sezaman internal saya, dan apa-apa yang ada di dalam rekaman dari para teman-teman yang hadir di sini hari ini, yang memoto dan yang memvideo, adalah bukti eksternal bahwa saya pernah datang ke Mu'alaf Center At-Tauhid di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2023. Kalaulah nanti 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya bicara menceritakan kepada cucu saya dulu pernah bertemu dengan pakar kristolog, seorang pejuang dari Surabaya yang melindungi, membimbing para mu'alaf yang ada di Surabaya. Kata cucu saya, mana buktinya kek? Ini buktinya, foto yang sudah saya print, ada tanggalnya 29 Oktober 2023. Lalu anak saya ini lihat-lihat YouTube, kebetulan ada yang upload YouTube, dan kebetulan masih ada saat itu 20 tahun lagi YouTube itu masih ada di internet. Ceritanya internet tidak hancur. Betul itu kakek saya ngomong, bukan hanya dia bohong. Karena apa? Foto bisa dipalsukan, tapi ternyata ada bukti-bukti eksternal yang banyak di YouTube yang upload. Hari ini kita pernah ada di Mu'alaf Center. Itulah, kalau misalnya kita tidak selfie, tidak ada juga orang-orang yang upload, atau tidak ada Tribun Surabaya memposting atau memberitakan kedatangan saya hari ini di Mu'alaf Center ini, lalu berdasar apa orang percaya kalau saya bercerita saya pernah ketemu Profesor Manahem Ali di Surabaya? Kalau misalnya kita hanya berdasarkan husnudon pada orang bercerita, maka cukup itu menjadi keyakinan Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda yakini. Maka saya bisa katakan pula hal yang sama kepada saudara-saudara saya dari Ba'alawi. Jika Anda tidak mampu untuk membawa dan membuktikan sumber-sumber sezaman tentang 6 leluhur Anda yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dan Anda meyakininya seyakin-yakinnya, saya tidak akan masuk ke dalam keyakinan Anda. Saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan Anda. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sezaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klaim Anda. Nggak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam library riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silahkan saja. Tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik. Karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik, akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ, di mana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan dianjurkan untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya kepada Ba'alawi, kepada kita semua, pada bangsa Indonesia, nasab bukanlah hal penting dalam kehidupan kita. Pak Jokowi tanpa tahu dia nasab kemana dia jadi presiden Indonesia 2 periode, dan bisa jadi ditambah 1 periode anaknya. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan siapa. Dia tidak pernah mengatakan dia turunan daripada Mataram. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan Batok Kalong. Dia tidak pernah mengatakan turunan Sultan Banten. Tapi dengan kediriannya dia dapat menjadi seseorang yang penting di dalam kehidupan.
inilah yang menjadi standar kita dalam menjalani kehidupan. Bukanlah seseorang itu yang berbangga tentang masa lalu dari leluhurnya, tetapi orang itu harus berbangga dengan apa yang dilakukannya hari ini yang bermanfaat untuk dirinya, lingkungannya, bangsa, negara, agama, dan dunia. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita beri plus sekali lagi untuk para pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Oh, satu lagi ya. Monggo Pak Ekori. Satu lagi terakhir. Enggak. Sudah 3 jam ini ternyata. Kalau 1 menit nggak cukup lah. 3 menit lah. 3 menit ya. Pertanyaankah tadi apakah benar ya Said Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman atau Hadramaut ya? Saya cukup menjawab dengan satu syair yang tadi barusan saya tuliskan dalam bahasa Arab. Famani taqada bi Ahmad bin Isa yuhajiru minal basrati ilal Yaman falan tajidu maqbaratahu fil Yaman siwa hikayatin an aliin as-sakran. Allah. Artinya siapa orang yang berkeyakinan kepada Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kuburannya di Yaman, terkecuali hanya sebatas cerita ya yang diambil melalui jalan Khabar Ali As-Sakran, pengarang kitab Burqatul Musiqah. Faqad kana al-khabaru sahih makburan bil Basrah, maka sungguh adalah kabar yang sahih itu dikuburkan di Basrah, ya kan? Kama fit tadhibi ya ikhwanul muslimin, sebagaimana didapatkan dalam kitab At-Tahdzib ya ikhwanal muslimin, wahai saudara yang se-Islam. Artinya apa? Anda akan menemukan dongeng sebelum tidur ketika Anda mendengar kabar bahwa Said Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman. Tidak pernah ada riwayat itu, riwayat palsu yang dibuat-buat. Pada akhirnya Anda tertipu dengan tipu daya yang sangat dahsyat. Maka kita kembali kepada kebenaran, carilah terus informasi, karena kebenaran akan mencari lobangnya, akan mencari kemana tempatnya yang benar-benar dia bisa kuat di tempat itu. Tapi ingat, kebenaran tidak akan bersandar kepada tempat yang lemah. Maka semua kitab yang kami teliti sepakat bahwa Said Ahmad itu berhijrah dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Basrah. Ngapain ke Basrah? Menjadi sebagai pengusaha minyak, sehingga beliau di situ bermukim dan wafat di sana. Kalaupun ada orang yang mau membawa satu riwayat yang menyatakan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman tanpa ada riwayat, maka akan saya adu dengan riwayat yang lain dalam kitab Al-Asyairul Arabiyah. Di situ malah dikatakan bahwa Said Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman, malahan atau bahkan yang dia pernah hijrah adalah ke Undunus begitulah kira-kira, dan itu kalau nggak salah Uzbekistan ya. Nah seperti itu. Artinya riwayat itu juga nggak ada sanad, jadi diadu dua-dua dongeng sebelum tidur, akhirnya berantem, nggak ada yang kalah, yang menang cuma satu adalah yang punya dalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 3 jam kita bersama di sekretariat kantor
Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kami selaku pengurus maupun kami pribadi secara pribadi sebagai pemandu acara memohon maaf apabila kunjungan para ulama-ulama Indonesia ini yang luar biasa ada kekurangan, ada banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami selaku pengurus maupun pribadi memohon maaf atas segala-galanya, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari berbagai channel YouTube yang ada di sini, yang sedang streaming ataupun sedang di upload nanti di YouTube. Kami juga mohon terima kasih untuk bisa menyebarkan energi positif ini, edukasi secara tuntas dan jelas mengenai tema kita pada malam hari Bani Jawi dan Ba'alawi. Sekian dari kami, mari kita tutup bersama acara pada malam hari dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, begitulah teman-teman, semoga yang kita tonton barusan menjadi pencerahan buat diri kita sendiri, dan semoga nasab Alawi cepat selesai dengan baik, dengan harmonis. Supaya gini teman-teman, kita selalu berdebat, selalu berselisih antara sesama muslim, ya orang di luar sana mempertawakan kita teman-teman. Semoga perdebatan ini atau permasalahan ini segera diselesaikan dengan baik, dengan penuh kebenaran yang sesungguhnya teman-teman. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.